Apa hukumnya SMS-an atau chattingan lewat Facebook atau media jejaring yang lain dengan lawan jenis? Apakah itu termasuk zina? Ya. Ini adalah ujian bagi muslimin di masa ini, ya. Sekian tahun yang lalu muslimin nggak kenal media seperti ini, sehingga cenderung lebih kondusif. Muslimin, muda-mudi lebih kondusif ketika itu karena belum mengenal media ini. Tapi dengan media yang ada sekarang, fasilitas SMS, apalagi Facebook, ini menjadi malapetaka bagi muslimin. Dan kita tahu yang membuat Facebook adalah orang Yahudi yang dilaknat oleh Nabi tadi. Ternyata media Facebook ini menjadi bala bencana bagi muslimin, karena seperti yang ditanyakan di sini, akhirnya menjadi ajang pertemanan yang tidak terbatas. Ya, ini bukan lagi lintas kota tapi lintas negara, bahkan sampai luar angkasa dulu kan. Ya, akhirnya di situ terjadi perkenalan antara satu orang dengan yang lain, entah itu orang yang saleh atau orang yang tidak saleh, atau banyak juga orang yang berpura-pura sebagai orang saleh, laki-laki perempuan, atau laki-laki dengan nama perempuan, atau perempuan dengan nama laki-laki. Semuanya majhul kebanyakannya. Semuanya ini difasilitasi oleh fasilitas yang namanya Facebook. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, terjadi berbagai macam kejahatan dikarenakan ini. Dan ini mungkin antum lebih tahu daripada saya tentang hal ini. Di sebagian negara bahkan melarang masuknya Facebook, iya kan? Kenapa? Padahal itu negara kafir. Kenapa? Karena tahu itu membawa malapetaka. Bahkan pernah ada berita yang saya baca, ya, presiden kafir melarang anaknya menggunakan Facebook. Ya, Barack Obama itu melarang anaknya main Facebook. Ya, kita alhamdulillah nggak mengambil ilmu ini dari mereka, tidak. Tapi hanya mengambil pelajaran. Kalau seperti itu orang kafir saja terhadap anaknya, mengapa sekarang anak-anak muslimin justru yang menggunakan? Pakai duit lagi, meluangkan waktu lagi ke warnet. Nah, akhirnya terjadi berbagai macam kejadian. Yang anaknya hilang, nggak tahu berapa hari hilang, anak perempuan. Yang keluarga berantakan, suami istri sebelumnya akur, harmonis, tiba-tiba berubah. Entah karena suaminya atau karena istrinya. Yang seorang tadinya rajin ngaji, tiba-tiba kok sekarang malas. Kenapa? Karena terkena godaan wanita dalam Facebook. Dan lain-lain, sudah nggak bisa dihitung. Dan antum sekali lagi mungkin lebih tahu karena banyak dirasah atau yakni studi tentang Facebook ini, dan sekian banyak malapetaka karenanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidakkah kita menyadari hal itu? Tidakkah kita lebih waspada untuk diri kita dan anak-anak kita? Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari berbagai macam kejelekan. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini sebagai salah satu sarana yang banyak orang mendekatkan dirinya kepada perbuatan zina. Ya, kata-kata yang manis, dipajang fotonya lagi, padahal itu belum mesti foto dia, ya kan? Akhirnya janjian, ya, janjian ketemu di mana sudah, naudzubillah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ini pertanyaannya apakah termasuk zina? Zina macam-macam. Nabi mengatakan ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki. Nah, sebagiannya termasuk zina dan sebagiannya adalah mengarah kepada perbuatan zina.
banyak terjadi syarr di situ, kejelekan. Oleh karenanya ya, kita harus berhati-hati dari perbuatan tersebut dan lebih selamat tidak usah menggunakan fasilitas itu. Lebih tenang, lebih santai. Ya, masa kita mau dikit-dikit buka HP kita, bikin status, oh saya sedang di rumah makan. Besok lagi, oh saya sekarang sedang duduk-duduk bersama fulan. Ngapain seperti itu? Semua ucapan kita akan dicatat oleh malaikat. Apalagi tertulis, sudah tertulis oleh kita. Yang kita nggak tertulis saja sudah dicatat oleh malaikat. Ini kita sendiri menulis, buktinya semakin jelas. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hati-hati. Kita di zaman yang sudah seperti ini, kejelekan-kejelekan, dan kita melihat kejelekan begitu banyak dan kejahatan begitu banyak, dan di masa depan ya akan lebih jelek lagi, lebih banyak lagi fasilitas kepada kejelekan. Orang-orang yang berbuat jelek dan orang-orang pembawa kejelekan itu kan berpikir bagaimana menyebarkan kejelekan. Nah, kita yang seperti ini di masjid ini berapa orang? Yang berbuat jelek berapa orang? Berpikir lagi tiap detik mereka. Nah, kalau kita sendiri sering terjerumus dalam kejelekan dengan kondisi iman kita yang pas-pasan begini atau kurang bahkan, bagaimana dengan anak-anak kita? Mestinya anak-anak kita itu lebih tangguh daripada kita, karena mereka akan mengalami suatu zaman lebih jelek daripada zaman kita. Bukankah begitu? Rasulullah kan mengatakan seperti itu. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek. Artinya kalau kita seperti ini, ya, anak kita harus lebih tangguh, jauh-jauh lebih tangguh daripada kita dalam imannya, karena mereka akan menghadapi zaman yang kondisinya lebih buruk daripada zaman kita. Apalagi di kota besar seperti ini. Ya, kita harus lebih hati-hati. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itulah nasihat bagi saya sendiri dan yang lain. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.